Bang Idrus silakan. Jadi ini sahabat-sahabat saya semua. Jadi saya kira antar Pak Masinton, kemudian Ustaz Piping kan sudah saling kenal. Artinya jadi tahu kita bagaimana pikirannya dan juga Pak Masinton, kemudian Ustaz Piping kita tahu. Nah jadi begini, dari awal memang kita sudah memproyeksikan bahwa proses hukum yang ditempuh oleh teman-teman dari paslon 1 dan paslon 3 adalah hak dalam sebuah demokrasi. Karena itu kita menghargai itu. Dan kita sudah memproyeksikan bahwa memang dari pemilu ke pemilu itu menyisakan banyak masalah. Yang kalau kita bicara tentang konsep demokrasi, juga dikatakan bahwa sebenarnya demokrasi sebagai sebuah sistem bukan yang terbaik. Tetapi hanya memang sistem demokrasi itu belum ditemukan sebuah sistem yang lebih baik dari itu. Ini Churchill, kebetulan disertasi saya membahas demokrasi setengah hati. Jadi saya hafal betul teori-teorinya, bagaimana teori yang dikembangkan oleh O'Donnell dan mengatakan bahwa demokratisasi hanya bisa jalan tergantung pada elit. Kemudian misalkan ada juga mengatakan tidak, itu tergantung pada lembaga politik. Apa terbangun demokrasi internal atau tidak. Kemudian ada juga mengatakan, misalkan Huntington mengatakan bukan itu, tetapi seberapa jauh terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat, lalu di situ tidak lapar. Nah ini kan sebenarnya itu yang dikatakan tadi Mas Hinto adalah tujuan akhir kita bernegara adalah bagaimana kesejahteraan rakyat itu bisa dicapai. Nah, 3 teori ini kalau kita ingin mencoba mengembangkan dan kita ingin mencoba menyatukan, saya kira di situ. Nah, oleh karena itu begini, saya tidak membuat suatu refleksi Orde Baru. Saya adalah Golkar dan saya sekjen kurang lebih 8 tahun. Jadi saya hafal itu saudaraku. Jadi ini sudah di luar apa namanya, sudah makomnya kita di situ. Nah, tapi saya ingin melihat ke depan. Bagaimana ke depan ini? Kita memang bagaimana memposisikan putusan Mahkamah Konstitusi yang 5 itu adalah menolak, lalu ada dissenting. Ya memang dari awal kita sudah membuat suatu proyeksi. Yang pertama adalah menolak. Ini sudah selesai, final and binding. Lalu bagaimana ke depan? Nah untuk ke depan ini sebenarnya dari awal saya sudah menyampaikan, ya sebagai orang yang menulis disertasi tentang demokrasi setengah hati, saya katakan begini, saya setuju dengan sahabat saya, demokratisasi sebagai sebuah proses, dan kalau kita ingin lebih jauh lagi mengelaborasi, bahwa demokrasi itu adalah perdebatan berkualitas secara konseptual untuk mencapai sebuah posisi. Jadi ada kualitas di sini yang kita, jadi yang tidak berkualitas berarti, ini kan sebenarnya kan ke sana. Nah oleh karena itu ke depan ini, di samping putusan yang 5 itu tadi ya, Mas Masinton ya, nama Ustadz, ya ini sudah final and binding, tapi ke depan bagaimana? Ke depan ada 2 hal. Dan saya kira saya sebelumnya saya sudah bicara, bahwa sebenarnya di dalam putusan itu, apalagi yang 3 dissenting itu, ada 2 hal secara tidak langsung direkomendasikan. Pertama adalah bagaimana tindak lanjut TAP MPR nomor 6, saudaraku, tentang etika kehidupan kebangsaan. Tahun 2001, ini belum ditindaklanjuti. Makanya Prof. Jimli As-Siddiqi sebagai ketua pertama dari MK dan pernah jadi ketua DKPP sudah berbicara berbusa-busa bahwa perlu ditindaklanjuti itu dengan membentuk yang namanya Majelis Etika Nasional. Tapi saya memberi nama bukan majelis tapi Dewan Etika Nasional. Ini belum dibentuk, ini segera dibentuk. Kenapa? Karena kalau kita memutuskan sesuatu berdasarkan pada etika, kita paham etika yang tertinggi, moralitas. Dan ketika kita bicara etika secara konseptual, itu bersumber dari nilai-nilai agama yang universal. Dan nilai-nilai budaya sebagaimana tercermin di dalam Pancasila. Nah, kalau ini kan sangat filosofis dan sangat konseptual dan sangat general. Harus segera dibentuk ya Bang ya? Nah karena itu kelembagaannya ditata dibentuk itu baru bagaimana regulasinya. Nah ini nanti teman-teman ini, saya bukan anggota dewan, tapi ini regulasi. Nah ketika bicara tentang regulasi, ini tugasnya
ahli hukum tata negara ini, gimana ini kita buat supaya jangan lagi kita berdebat pada pemilu yang akan datang moralitas, Etika, nilai, moralitas, etika, moralitas. Lalu etika. misalkan, nah ini coba perhatian, tapi saya sebenarnya hanya mengatakan sebuah gejala. Bagaimana misalkan di dalam pertarungan politik melalui pilpres, lalu kemudian yang kalah tiba-tiba seakan-akan paling beretika, yang menang seakan-akan yang curang. Nah ini kan sebenarnya kenapa begitu? Karena standar itu tadi belum terformatkan. Nah, kalau ini sudah ada, tidak ada lagi perdebatan. Bang Idrus sebentar, yang kalah kesannya betul-betul paling beretika dan yang kalah dituduh curang. Sesaat lagi Bang Idrus marah. Yang menang seolah-olah dituduh curang, yang kalah seolah-olah paling beretika. Sesaat lagi kita harus tanggapi Kang Pipin dan juga nanti kita akan libatkan Bang Ali Mukhtar kembali. Bang Idrus harus dituntaskan. Rekomendasi kedua harus dituntaskan Bang Idrus Marah. Sesaat lagi terus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.